Mana bisa terima kayak gitu? Saya yakin sebentar, Pak. Saya yakin Mia tidak ada niat untuk mempermalukan keluarga kita, Bu. Masih saja kamu belain perempuan yang kasar itu. Sekali lagi saya mohon maaf atas sikap anak saya, Pak. Kalau diizinkan, mari kita bicarakan semuanya secara kekeluargaan, Pak. Nggak perlu. Kita nggak ada waktu lagi untuk hal yang memalukan seperti ini. Saya minta maaf, Bapak, Ibu. Saya tahu kalian emosi atas sikap adik saya. Beri saya waktu untuk bicara kepada Mia. Saya bilang enggak ya enggak. Nggak usah maksa. Kalian denger ya. Dan kamu denger, Teddy. Harusnya kamu itu punya pacar yang selevel dengan kita. Bukan kayak Mia. Udah, sekarang kita pulang. Ayo, jangan ngeyel. Ayo cepetan. Udah, ayo. Pulang. Kasian ya, Bu. Anak gadisnya nggak jadi lamar. Kalau saya sih malu banget tuh, Bu. Peletnya udah luntur, udah nggak ampuh lagi. Berarti kurang sakti tuh. Ngapain kalian di situ? Mia, keluar kamu, kakak mau bicara. Mia, buka pintunya. Mia! Santi, mungkin Andi kamu tuh perlu waktu. Kapan, Bu? Dia harus kayak gini terus. Dia bikin malu keluarga terus, Bu. Tapi nah, Udahlah, Ibu diem aja. Biar aku yang ngurus anak bandel ini. Mia, buka pintunya. Kalau nggak kakak dobrak nih. Aku udah siap apapun resikonya. Kalau kakak mau marah sama aku terima, Kak. Kamu maunya apa sih? Bikin malu keluarga aja. Kamu tuh harusnya mikir. Teddy kan keluarganya orang kaya. Kalau kamu nikah sama dia, ekonomi keluarga kita tuh akan lebih baik. Lu gak mau bikin senang keluarga kita? Tapi hati gue belum siap. Hati gue belum bisa terima apapun. Kakak gak peduli sama hati kamu. Mau hati kamu sakit kek? Kamu egois, Mia. Kamu mikirin hati kamu aja. Kapan kamu mikirin keluarga kita? Jangan-jangan bener ya omongan di luar sana. Kalau kamu tuh cuman bukan. Asal kamu tahu ya, kalau kakak boleh milih, kakak nggak mau punya adik kayak kamu. Aku mau punya kakak kayak lo. Hah? Enggak. Dasar lo cuma munafik. Lo cuma mentingin egois lo sendiri. Lo gak peka sama gue. Pantesan lo gak kawin-kawin karena lo tuh jahat. Berani ya kamu menghina saya? Lo pikir gue takut sama lo? Gue tuh muak sama lo selama ini. Lo tuh jahat sama gue. Sumpahin lo kena. ya Allah. Santi, harusnya kamu tuh nahan emosi. Gimana kalau sumpahnya Mia itu jadi kenyataan? Aku nggak takut, Bu, sama sumpahnya dia. Kenapa aku jahat sama kakakku sendiri? Kenapa aku malah nyumpahin kakak kandung aku sendiri? Aku udah jahat sama Kak Santi. Ibu mohon sama kamu, tolong kamu cabut sumpah kamu untuk kakak kamu, nak. Ibu mohon. Aku nyesel, Bu. Aku jahat sama Kak Santi, malah aku nyumpahin dia. Dan sekarang aku gak tahu, Bu, aku mesti gimana, Bu. Gimana ya kalau sumpahnya Mia akan jadi kenyataan? Santi, Ibu mohon kamu jangan keluar rumah, nak. Ibu takut kamu kenapa-napa. Ibu takut sumpahnya Mia itu jadi kenyataan. Udah ya Ibu nggak usah bahas itu lagi. Aku
Aku juga nggak peduli kok sama sumpahnya dia. Aku juga nggak takut, Bu. Aku bosen, Bu, ada di rumah ini. Kamu jangan keluar rumah. Kamu dengar omongan ibu. Ibu mohon, nak. Udah ya, Ibu, aku akan tetap keluar dari rumah ini. Ibu jangan halangin aku, Bu. Udah ya, Bu, aku mau keluar, Bu. Ibu, udah. Ya Allah, satukanlah, rukunkanlah keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Ibu nggak boleh nangis kayak gini. Aku minta maaf ya, Bu. Semua ini karena aku. Aku janji aku akan cari Kak Santi ya, Bu. Karena aku nggak akan biarin Kak Santi kena sumpah aku, Bu. Kak, tunggu, Kak. Kak, kamu kemana? Aku benci sama kamu, Mia. Aku nggak mau punya adik kayak kamu. Kak, aku mohon, Kak. Kak, aku mohon, Kakak jangan pergi, Kak. Maafin aku ya. Aku udah nyesel, Kak. Ibu di rumah nangis terus, Kak. Dia takut Kakak kenapa-napa. Aku nggak akan kenapa-napa selama aku jauh dari kamu. Kak! Gimana keadaan anak saya, Dok? Lukanya nggak parah kan? Saat ini kondisi pasien mengalami koma. Kasihan arwah kakak kamu di sana nggak tenang nanti. Kamu kenapa, nak? Istighfar. Aku mimpi buruk, Bu. Aku mimpi kalau Kak Santi meninggal. Itu kan cuma mimpi. Cuma bunganya tidur selama Allah belum memanggil Kak Santi dan kakakmu masih bersama kita. Kita masih bisa mendoakan untuk kesembuhannya. Sekarang kita sholat dan berdoa untuk kakakmu ya. Kamu mau kan? Sebenarnya saya nggak dendam Kak Roy, tapi terkadang saya nggak bisa kontrol itu. Jadi saya itu seperti ada yang mengendalikan ketika saya lagi hati saya bener-bener kayak udah disakitin bang, udah hancur banget. Sayanya diam, saya nggak ngapa-ngapain, tapi gitu. Maafin aku ya Kak. Maafin aku belum bisa menjadi adik yang baik buat kamu, Kak. Maafin aku. Aku janji kalau nanti kakak sembuh, aku akan membalas semua kebaikan kakak. Ibu dari mana, Bu? Ibu habis jual perhiasan buat pengobatan kakak kamu. Maafin aku ya, Bu.
Gara-gara tingkah aku, sekarang hidup kita jadi susah. Aku janji, Bu, aku akan cari kerjaan. Aku janji. Aku akan bayar semua yang udah Ibu keluarin duit untuk pengobatannya Kak Santi, Bu. Doain aku ya, Bu. Pasti, Nak. Ibu pasti doakan buat kamu yang terbaik. Aku ya, Bu. Ya Allah, kuatkan hati aku ya Allah. Semoga aku tidak pernah lagi terpancing emosi. Semoga aku bisa menjadi orang yang lebih sabar ya Allah. Aku nggak mau kayak gini terus. Mia, kamu kemana? Aku antar ya. Mas Teddy, enggak, aku bisa naik angkot nanti. Mia, please aku mohon sama kamu. Kamu jangan hindarin aku terus. Mia, aku tuh berharap kita bisa deket lagi seperti dulu. Aku serius sama ucapan aku kemarin. Dan aku masih berharap kita bisa menikah. Kayaknya nggak bisa deh, Mas. Aku udah bikin malu keluarga kamu. Aku udah bikin semua orang jadi susah karena aku kan. Kayaknya nggak mungkin, Mas. Mia, setelah semua ini terjadi, pelajaran apa yang kamu ambil, Mia? Ya, saya banyak belajar di situ, belajar kesabaran. Memang bapak saya bilang ilmu tingkat tinggi yang paling susah itu adalah ikhlas dan sabar. Dua itu. Makanya saya dari situ saya banyak belajar sabar, saya banyak belajar ikhlas, bersyukur gitu. Dulu saya sebelum kejadian itu saya orangnya apapun yang saya inginkan itu harus saya gapai gitu, saya harus laksanakan. Tapi kesini-sininya saya lebih banyak bersyukur. Tadi kamu bilang ilmu yang paling tinggi adalah kesabaran dan ikhlas. Dan guru dari ilmu yang paling tinggi tersebut adalah pengalaman yang pahit. Apapun pengalaman pahit yang kita terima, itu adalah guru untuk ilmu yang paling tinggi. Ibu Kak Santi kenapa, Bu? Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba kakak kamu tuh nggak sadar. Mas. Dokter bilang jantungnya melemah. Kamu tolong awasin kakak kamu dulu. Ibu mau sholat, mau berdoa buat kakak kamu. Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kakakku ya Allah. Aku mohon ya Allah, aku gak sanggup. Aku gak sanggup untuk kehilangan Kak Santi. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menembus semuanya ya Allah. Kamu, saya pesankan, ya, beberapa orang kan akan menjelang mau pisah atau putus. Kamu berusaha menjadi orang tengah untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dan juga kamu merawat anak-anak kecil. Saya melihat di sini karma baik yang harus kamu lakukan itu dua hal. Ucapan si lidah pahit ini coba dikontrol. Dan si kancil pun bakal nangis. Seketika dia nangis, saat itu ada datanglah serigala yang pemarah itu. Dan dia tiba-tiba kaget. Kok bisa ya dia kaget? Karena tiba-tiba serigala itu membawa makanan. Dan dia cerita, "Hai kancil, gimana kalau kita makan ini satu berdua ya?" gitu. Dan akhirnya si kancil itu maulah berteman sama dia. Nah, kita lanjut ya. Iya, Bu. Sekarang ya. Iya, Bu, aku kesana sekarang ya.
Mas, ya Allah Kak Santi, Mas, aku takut dia kenapa-napa. Mia, kamu sabar ya. Kamu sabar, aku yakin kakak kamu gak kenapa-kenapa. Sekarang yang paling penting adalah kamu berdoa sama Allah. Ya, emangnya kalau aku berdoa yang baik-baik buat Kak Santi, bakalan dikabulin sama Allah seperti sumpah aku yang selalu jahat ke semua orang, Mas? Ya bisa jadi. Kamu buktiin aja sendiri. Tapi yang paling penting kamu harus tahu, Mia, aku akan selalu ada buat kamu. Karena aku sayang sama kamu. Dan aku akan nemenin kamu sampai kakak kamu sembuh, ya? Semoga penyakitnya diangkat ya Allah dan disembuhkan. Sadarkanlah Kak Santi ya Allah, aku mohon. Aku gak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kakak harus makan ya. Biar kakak cepat sembuh dan kakak bisa pulang. Aku seneng ngeliat kakak bisa sehat kayak gini. Maafin aku ya kak. Selama ini aku udah jahat sama kakak. Dan aku gak bisa bikin kakak bangga buat aku. Iya Mia, kakak juga akan janji jadi kakak yang terbaik buat kamu. Maafin aku ya kak. Ayo kita makan lagi. Harus makan yang banyak. Aduh, ibu bahagia sekali lihat kalian akur kayak gini. Mudah-mudahan nggak saling benci lagi ya. Iya bu, maafin Mia ya bu. Selama ini Mia udah jahat sama Kak Santi, sama ibu. Mia janji Mia akan berubah menjadi yang lebih baik ya bu. Amin. Yang penting sekarang Kak Santi harus makan ya. Betul. Mia, soal Teddy, kakak serahkan semuanya kepada kamu. Karena kamu yang akan menjalaninya. Kakak hanya mendoakan yang terbaik buat kalian. Kak Santi, sekarang doa Kak Santi udah terkabulkan. Karena aku sama Teddy udah pacaran. Dan aku membuka lembaran baru sama dia kak. Amin. Kini hidupku sudah berubah semakin positif. Karena aku sudah memperbaiki ibadahku. Dan juga sering melakukan karma baik. Sekarang, tidak ada lagi si gadis pahit lidah. Yang ada adalah doa manis dari hatiku